Halo Indonesia, selamat datang kembali di channel Pagar BW. Masih bersama saya Wasi Surababi. Oke, ini masih pagi, saya masih belum apa-apa, belum mandi, belum apa kegiatan, memang nggak punya kegiatan. Dan mumpung mood dan pikiran saya itu masih jernih, kalau pagi itu masih enak untuk menuangkan unek-unek pikiran. Jadi ya mumpung belum hilang, jadi saya harus segera membuatnya. Oke, kita kembali tentang pembahasan masalah sosial lagi ya. Jadi saya selalu mengamati bahwa kita di Indonesia ini rata-rata pola pikir pemahamannya itu selalu terdoktrin pemikiran orang lain. Dari waktu ke waktu, orang yang dikatakan seorang profesor, doktor, atau apapun yang pinter-pinter yang kita menganggapnya sebagai orang hebat, itu semua pikirannya juga terdoktrin orang lain. eh, Entah itu dikatakan kiai, ustadz atau apapun lah, kita di Indonesia itu selalu terdoktrin pikiran orang lain, dan kita itu menjadi bangsa yang hari ini menjadi orang paling goblok itu, orang paling bodoh itu karena kita itu masih terdoktrin pikiran orang lain. Kita tidak pernah terbuka pikiran kita untuk melangkah dengan pede, dengan percaya diri dengan hasil pemikiran sendiri, karena pikiran kita semua terkontaminasi pemikiran masa lalu, pemikiran orang lain yang sampai hari ini masih terbawa. Karena gini, otak manusia itu memiliki sebuah sistem, apakah alam bawah sadar itu, kita bisa berdiri ini juga hasil dari sebuah proses pelajaran di masa lalu. Bayi baru lahir itu hanya bisa berbaring. Untuk bisa bergerak dia harus berlatih tengkurap, merangkak, hingga belajar berjalan. Bahkan tangan, jari-jari kita ini pun ini tidak serta-merta bisa bergerak seperti ini. Tapi waktu bayi itu berlatih, tangan bayi itu bergerak gini. Dan pergerakan ini, otak itu merekam semua gerakan. Sampai akhirnya menjadi sebuah gerakan bawah sadar tanpa kita, jadi kita menggerakkan itu sudah otomatis. Jadi alam bawah sadar itu adalah sesuatu hal yang otomatis dari otak kita. Kebiasaan kita apa itu nanti akan terbawa oleh otak kita itu. Alam bawah sadar itu yang akan apa ya, menggerakkan gitu. Hari ini kita menjadi sebuah bangsa yang terkontaminasi pemikiran orang lain, di ya boleh dikata dibodoh-bodohi orang lain. Kita hasil kekayaan negara kita dikeruk orang lain. Itu karena kita tidak pernah berpikir. Pemikiran kita selalu terkontaminasi, terdoktrin orang lain. Orang-orang yang mengaku profesor, doktor, orang-orang hebat, apapun, itu semua masih terkontaminasi pemikiran orang lain. Mereka tidak pernah berani dengan percaya diri mengatakan ini hasil penelitian saya seperti ini, pemahaman saya seperti ini. Semua masih mengcompare pemahamannya itu dengan pemahaman orang lain. Menurut Mister Sapa, kalau Anda biasa melihat Rocky Gerung itu selalu mengucapkan pembahasan orang lain. Saya nggak mengkritik Bang Rocky, cuman hanya memberikan contoh yang, karena yang paling banyak ngomong di media yang banyak kita ketahui itu adalah Rocky Gerung ini, yang selalu mengatakan pendapat ini dan itu. Dan bukan hanya Rocky Gerungnya saja, semua akademisi Indonesia, baik itu yang atas nama logika atau yang atas nama irasional, yang logis dan tidak logis, alias agama, semua seperti itu. Menurut pendapat ini, menurut pendapat itu, semua seperti itu. Ini adalah sebuah kekonyolan. Padahal otak kita itu, jadi gini, alam itu memiliki sebuah sistem otomatis. Kita itu adalah produk autopilot dari alam. Artinya gini, tanaman, contoh kita, Anda taruh biji tanaman, taruh dimanapun, selama dia masih bisa hidup, dia akan tumbuh. Anda taruh di tanah ya, saya nggak tahu kalau di luar, yang kita ngomong adalah di Indonesia. Anda taruh tanah biji tanaman tadi itu, taruh di mana yang dia bisa tumbuh, dia akan tumbuh. Ketika dia tumbuh, secara otomatis ada cacing akan bergerak mendekat, ada kumbang, ada ulat, ada tikus, ada jadi ada kontributor, ada predator.
ada yang membantu, ada yang memusuhi. Itu sudah otomatis kodrat alam. Kehidupan sudah sama seperti itu, memiliki pola-pola seperti itu. Ketika hidup ya dia akan saling menghidupi. Ada yang otak kita pun juga demikian. Otak kita adalah sebuah sistem otomatis. Di video saya sebelumnya saya sering menyebutkan ya bahwa di alam itu ada 3 golongan, tumbuhan, manusia, dan binatang. Memiliki pola-pola yang sama, tetapi yang membedakan manusia itu harus diinduksi pemikirannya. Ketika tidak diinduksi, ya dia akan menjadi sebuah tanaman tadi itu yang tumbuh sekedar tumbuh. Tanaman tumbuh, ya dia akan tumbuh seperti misal pohon mangga, dia akan menghasilkan pohon mangga. Pohon mangga tadi itu ya berbuah, tetapi tergantung situasi dan kondisi. Ketika kondisinya bagus, memungkinkan ya dia akan berbuah lebat, menghasilkan buah yang bagus. Tetapi ketika kebetulan tanahnya tidak bagus, ya dia tidak menghasilkan produk yang bagus. Tetapi akan berbeda jika tanaman tadi itu dirawat, diproses dengan baik, ya dia akan menghasilkan hasil buah yang baik loh. Sama dengan hidup kita. Kalau kita hanya dibiarkan, ya kita hidup ya biasa, sama seperti hari ini. Kita semua di Indonesia, entah itu orang yang dikatakan orang kelas bawah, menengah, atas, pemikirannya sama sebenarnya. Kita adalah sebagai produk yang tanaman biji tadi dilemparkan sekedar tumbuh dan sekedar hidup, tidak maksimal. Tanaman itu ditanam akan menghasilkan sesuatu hal yang maksimal ketika dia dirawat dengan proses. Kita di Indonesia ini tidak pernah terawat secara proses, tidak dipiara dengan bagus, dibiarkan berpikir liar. Pemikiran kita, otak kita itu terkontaminasi pemikiran orang lain, sehingga kita tidak menjadi orang yang terbebas untuk melangkah. Alam adalah sesuatu hal yang otomatis tadi. Kita diberi memiliki hak untuk berpikir, menelaah, lalu mengekspresikan. Otak kita semua manusia itu diberi hak yang sama. Nggak ada istilah kita itu harus meniru ini dan itu. Dan kita di Indonesia rata-rata semua berpikir meniru ini dan itu, tidak pernah berpikir sendiri, menemukan sendiri, menelaah sendiri. Dan ini adalah sesuatu hal yang paling menjengkelkan dan menyakitkan di negara kita. Mungkin orang-orang yang beruntung memiliki kehidupan yang ekonominya menengah atas, yang dia itu tidak berpikir mencari makan, itu masih ya enak-enak aja lah. Enggak. Kita yang di bawah seperti saya ini yang ketika harus mau nyari makan, itu harus apa yang harus dilakukan, apa harus diperbuat untuk bisa menghasilkan. Ya kalau kebetulan orang-orang yang di bawah punya pekerjaan, misal ikut di sebuah perusahaan atau di kantor, ini masih mending. Kalau orang-orang kan tidak semua yang di bawah itu terserap pada dunia kerja. Orang-orang yang tidak beruntung seperti saya ini juga kesulitan mencari makan. Dan kita yang di bawah ini terbawa doktrin-doktrin itu yang menjadikan kita semua tidak melangkah. Ini yang memberatkan. Saya itu sangat kecewa dari dulu ingin melepas pemikiran-pemikiran itu dari doktrin-doktrin itu. Dan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan hari ini semua orang Indonesia rata-rata semua seperti itu. Saya kepingin orang-orang Indonesia terbuka pemikirannya untuk melepas dari doktrin-doktrin itu dan berani melangkah sendiri. Jangan pernah takut tentang kualat, tulah, adab. Hidup itu pasti mengalami hal itu. Ada siang, ada malam, ada manis, ada pahit. Dan semua itu kita diberi hak, diberi kodrat, kekuatan oleh Tuhan, oleh alam untuk bagaimana menangkal semua itu. Bagaimana kita bisa melawan semua itu, meskipun kita tidak bisa melawan kodrat takdir seperti kematian, ya kalau sudah waktunya mati ya mati gitu. Tapi kita itu masih bisa diberi kodrat, diberi hak untuk bagaimana menahan semua itu masih bisa berjalan. Ibarat
tanaman itu bagaimana kita menghasilkan sebuah produksi, sebuah apa membuahkan hasil, bukan hanya sekedar manusia yang hidup sekedar hidup seperti nggak ada harganya itu. Dan ini membutuhkan sebuah pembedahan pemikiran, perenungan, pelatihan, dan juga memang tidak mudah. Pemahaman ini, apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa mengikis orang-orang yang hari ini hidup masih orang-orang lama sampai orang-orang hari ini. Tapi ini juga sangat penting untuk ke depan, untuk generasi berikutnya, karena melepas doktrin atau semacam sesuatu hal yang melekat di alam bawah sadar itu, kebiasaan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Saya melepaskan pemikiran ini butuh waktu puluhan tahun, tidak terdoktrin sana sini, tidak mengikuti aturan ini dan itu, dan saya mencoba membuat pemahaman sendiri dari hasil pemikiran sendiri. Itu bukan sesuatu hal yang mudah, perjuangannya itu sangat lama. Dan ini ke depan semoga anak-anak Indonesia, generasi Indonesia yang bisa memahami ini, dan Anda semua yang memahami, yang melihat video ini nanti mencoba memutus sirkulasi mata rantai masa lalu, kebodohan-kebodohan kita di masa lalu, agar tidak terdoktrinasi orang lain. Sesuatu hal yang membuat saya itu jengkel. Kita itu didoktrin dengan dogma-dogma agama, dengan hidup sederhana, harta tidak dibawa mati, terus apalagi dengan tulah, dengan azab seperti itu. Mereka yang mengajarkan itu mereka hidup hedonis, mereka hidup berfoya-foya dengan alasan ini adalah karunia Allah, karunia Tuhan. Padahal itu mereka hidup dari sumbangan-sumbangan orang-orang kecil di bawah, dan mereka menikmati kekayaan itu dengan hasil saya itu mengajarkan sesuatu pemahaman, pengetahuan saya berikan gratis karena saya mendapatkannya secara gratis, dan saya tidak diberi uang hal-hal seperti itu, Kak. Rasanya gimana gitu loh, mengkomersilkan pemikiran. Ya meskipun kalau di YouTube ya ini nggak masalah lah, artinya gini loh, ya YouTube kan kita AdSense. Saya pun juga tidak memaksa orang menonton video saya, ditonton alhamdulillah, tidak masalah, diterima alhamdulillah, tidak masalah. Tapi saya pun tetap berusaha semoga pemahaman pemikiran, pembedahan pemikiran ini bisa diterima oleh orang Indonesia, agar tidak pikirannya terbelenggu pemikiran-pemikiran, doktrin-doktrin yang membodohi kita. Oke, demikian video kali ini, agar tidak terlalu panjang nanti kita bahas-bahas lagi selanjutnya. Kita pendek-pendek karena nanti orang-orang itu bosan, tidak mampu menerima apa yang saya sampaikan. Dan mungkin jika ada yang bisa menonton sampai akhir video ini yang ingin berdiskusi pemahaman, pembelajaran, silakan komen di bawah, kita nanti saling diskusi agar kehidupan kita Indonesia jauh lebih baik untuk hari ini dan masa depan. Terima kasih untuk mampir di video saya.